Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mon Azari Disak dalam program Juru Bicara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan, transaksi judi online di Indonesia hingga akhir 2023 mendatang akan mencapai 200 triliun rupiah. Angka ini sudah naik jauh dari tahun 2017 yang sebesar 2 triliun rupiah. PPATK juga mencatat dari 2,7 juta masyarakat yang terlibat judi online, terdapat 2,1 juta orang atau 78% yang berpenghasilan 100.000 per hari, termasuk pelajar hingga ibu rumah tangga. Adanya tawaran dengan berbagai bentuk modus promosi judi online ke usia pelajar dan anak-anak adalah hal yang sangat menyesatkan. Setelah sebelumnya sejumlah influencer dan artis yang diperiksa kepolisian karena diduga mempromosikan judi online, kali ini giliran streamer atau YouTube game Mobile Legends diduga mempromosikan judi online berkedok saweran atau donasi. Dengan mayoritas penonton kanal tersebut adalah anak-anak dan pelajar, maka kedaruratan judi online di Indonesia tidak terbantahkan. Lantas seperti apa langkah pemerintah untuk menghindarkan paparan promosi judi online ke usia pelajar dan anak-anak? Pemirsa, kasus judi online di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan. Bahkan judi online sudah mengincar anak-anak hingga pelajar. Dan pemirsa, salah satu cara yang judi online tersebut masuk pada anak-anak dan juga pelajar adalah melalui game online. Lantas pemirsa, seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kita sudah terhubung dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik, Pak Dirjen, sebelum kita membahas mengenai judi online yang sudah mengincar pelajar hingga anak-anak, sejauh ini bagaimana informasi terbaru mengenai penanganan kasus judi online di Indonesia, Pak Dirjen? Ya, jadi Kominfo terus melakukan berbagai upaya ya untuk menekan penyebaran judi online di media sosial ataupun dunia online, internet gitu. Jadi kita melakukan langkah dari hulu ke hilir. Ya, di hulu kita melakukan edukasi atau literasi digital, kemudian di tengah kita melakukan take down, kita memblokir website yang mengandung judi online, serta meminta platform untuk men-take down konten judi online di platform mereka. Ya, sebagai contoh, kita kemarin menyurati, ya, Menteri Kominfo menyurati Meta untuk men-take down promosi atau iklan judi online di platform mereka yang masih banyak berkeliaran, dan Menteri memberikan waktu 1 kali 24 jam dari tanggal 10 Oktober 2023 pukul 16 sampai 11 Oktober 2023 pukul 16 juga begitu. Jadi 1 kali 24 jam, dan Meta sudah mengambil langkah-langkah seperti yang diminta oleh Kominfo. Nah, yang ketiga, kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum ya untuk mengambil langkah hukum terhadap para pelaku judi online ini. Ya, misalnya seperti waktu Menteri bersurat kepada Meta, itu juga disertai peringatan bahwa kalau Meta melakukan pembiaran, itu artinya pelanggaran Undang-Undang ITE, maka bisa dilaporkan ke polisi begitu. Nah, itu langkah-langkahnya. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 4-5 bulan ini sudah ada 400.000 konten judi online yang kita take down. Nah, itu langkah-langkah yang kita ambil. Dan yang paling penting sebetulnya adalah langkah yang pertama di hulu. Kalau di hulunya kita sukses, sebetulnya ke tengahnya kita tidak perlu mengambil langkah, di hilirnya juga perlu ya, kita tidak perlu lagi kita ambil langkah, karena kita sudah sukses, sudah berhasil untuk mencegah orang terlibat judi online di hulunya dengan melakukan edukasi.
Baik, berarti Pak Dirjen saat ini Kementerian Kominfo sudah bersurat ke Meta dan apabila tidak ditangani dengan baik, maka Kementerian Kominfo akan meneruskan kepada aparat penegak hukum. Kalau kita lihat fenomena saat ini Pak Dirjen, tak hanya artis terkenal di Indonesia, tapi kini juga ramai dari streamer game diduga terlibat promosi judi online tersebut. Dan bahkan ini ada juga streamer game Mobile Legends yang diduga terang-terangan mempromosikan judi online saat live streaming. Nah, ini bagaimana tindakan atau Kominfo melihat ini seperti apa Pak Dirjen? Ya, tentu kita langsung meminta platform untuk tidak menayangkan lagi begitu. Dia itu tayang streaming pastikan melalui medium ya begitu. Medium apa yang menayangkan itu yang kita minta tidak menayangkan, apalagi itu kan live ya. Itu live berarti ya pelakunya itu bisa langsung diambil tindakan oleh aparat ya, karena pelakunya itu kan terlihat di gambar video streaming itu ya. Kalau Kominfo ini kan hanya melarang kontennya supaya tidak tayang di media sosial ataupun media online, sementara pelakunya sendiri ya harus diambil langkah-langkah tegas oleh aparat, karena Kominfo mengurus konten sementara aparat mengurus pelakunya. Ini kan seperti di gambar ini kan pelakunya kelihatan itu siapa dia begitu, bisa kita identifikasi. Jadi ya harus diambil langkah-langkah ini yang live streaming melalui permainan game atau apapun yang sebetulnya adalah judi online begitu. Baik, berarti dari Kominfo tadi seperti yang Pak Dirjen sampaikan dari awal, kita juga terus melakukan pemantauan dan terlihat sampai saat ini tuh terjadi peningkatan ya Pak Dirjennya dari kasus judi online di Indonesia. Dan tentunya Pak Dirjen setelah ini kita akan membahas mengenai seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo terkait dengan judi online yang sudah mengincar pelajar dan juga anak-anak di Indonesia. Namun kita akan jeda pariwara sejenak Pak Dirjen. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.